Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala rahmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang kemarin dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salasun tahta al-'ashri yaumal qiyamati al-Qur'anu yuhajjul 'ibada lahu dhahrun wa batnun wal amanatu wa rahimu yunadi ala man sallani salahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Rawahu Syahrus Sunnah. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi SAW bersabda, 3 hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. Pertama, Al-Quran yang akan membela seorang hamba Allah. Dia memiliki zahir dan batin. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, silaturahmi yang akan berseru, ingat, barang siapa menghubungkan aku maka Allah akan menghubunginya, dan barang siapa memutuskanku maka Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Syahrus Sunnah. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Yang kedelapan adalah ilmu qiraat. Ilmu ini juga sangat penting untuk dipelajari karena perbedaan bacaan dapat mengubah makna ayat. Kadang-kadang suatu kata dapat digunakan untuk menjelaskan kata lainnya. Yang kesembilan, ilmu aqaid. Ilmu ini sangat penting untuk dipelajari. Ilmu ini mempelajari dasar-dasar keimanan. Kadangkala ada satu ayat yang mutlak harus zahir pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahaminya kita perlu mentakwilkan ayat itu. Misalnya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Al-Quran surah Al-Fat ayat 10. Yang ke-10, usul fikih. Sangat penting mempelajari ilmu usul fikih karena dengan ilmu ini dapat diambil dalil serta kesimpulan suatu ayat. Yang ke-11, ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu yang mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya suatu ayat, maka arti dan maksud ayat tersebut akan menjadi lebih jelas, dan maksud yang sesungguhnya dari ayat tersebut juga dapat diketahui. Yang ke-12, ilmu nasikh mansukh. Ilmu ini mempelajari suatu hukum yang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap berlaku. Yang ke-13, ilmu fikih. Sangat penting mempelajari ilmu ini karena dengan ilmu ini dapat diketahui pembagian hukum dalam agama. Yang ke-14, ilmu hadis, yaitu ilmu yang mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-15, ilmu wahabi, yaitu ilmu khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang khusus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahu Allahu ilman ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang tidak ia ketahui. Sebagaimana juga telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh seseorang, apakah Rasulullah telah memberimu ilmu atau nasihat khusus yang tidak diberikan kepada orang lain? Beliau berkata, demi Allah, demi yang telah menciptakan surga dan nyawa, aku tidak memiliki sesuatu yang khusus kecuali pemahaman Al-Quran yang telah Allah berikan kepadaku. Ibnu Abi Dunya radhiyallahu anhu berkata, ilmu Al-Quran dan pengetahuan yang didapat darinya seperti lautan yang tak bertepi. Ilmu-ilmu yang telah diterangkan di atas merupakan alat bagi para mufassir. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tersebut lalu menafsirkan Al-Quran, berarti ia telah menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri. Perbuatan ini dilarang.
Sahabat radhiyallahu anhum telah memperoleh ilmu bahasa Arab secara turun-temurun, sedangkan ilmu-ilmu lainnya mereka dapatkan melalui pengambilan manfaat dari cahaya nubuwah. Imam Suyuti rahmatullah alaih berkata, orang-orang yang berpendapat bahwa ilmu Wahabi itu berada di luar kekuasaan manusia, padahal tidak demikian, karena Allah sendiri telah menunjukkan caranya, yaitu dengan mengamalkan ilmu yang telah dimiliki dan tidak mencintai dunia. Dalam kitab Himya Sa'adah tertulis bahwa ada 3 orang yang tidak akan benar dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak memahami bahasa Arab. Yang kedua, pendosa atau ahli bid'ah yang dengan perbuatannya itu menjadi hatinya gelap sehingga menghalanginya dari memahami Al-Quran. Yang ketiga, orang yang memiliki akidah yang sama, tetapi jika ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan pola pikirnya, ia akan gelisah. Orang seperti ini tidak mampu memahami Al-Quran dengan benar. Allahumma hfadhna minhum. Ya Allah, jagalah kami dari mereka. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari akhir penjelasan hadis tentang pentingnya kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Diawali dari kita senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari, memahami, mengamalkan dan juga mensyiarkan Al-Quran, maka kita menjadi ahlul Quran. Semoga kita semua menjadi ahlullah atau ahlul Quran yang insya Allah akan menuntun kita keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.